Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Sidoarjo. Berkhidmah untuk umat. Tema kita kali ini adalah yang sering terjadi dan mungkin banyak yang kurang tahu ya di pemirsa di rumah, itu apakah sah seorang suami mentalak istrinya via WhatsApp. Nah, ini akan kita bahas dengan beliau Ustadz Muhibbuddin, beliau penyuluh agama KUA Porong yang akan menjelaskan ke kita dari segi agama itu bagaimana, dari segi negara itu sah apa enggak. Coba mari kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhib. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bisa mungkin dijelaskan ke teman-teman, mungkin banyak yang kurang tahu ya, apa sah enggak ya talak via WhatsApp itu. Tolong dijelaskan mungkin lebih dulu secara syariat itu talak itu apa? Ya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 1, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Hai Nabi, jika kamu menghendaki menceraikan istri-istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, maka ceraikanlah ketika kondisi mereka tidak dalam keadaan haid atau lagi tidak bersuci. Tolak sendiri secara bahasa dalam agama itu berarti melepaskan ikatan. Adapun secara epistemologi atau istilahi bermakna melepaskan status pernikahan. Karena itu dalam syarak berarti diartikan tolak itu sebagai tindakan memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan. Itu tolak. Yang jadi masalah akhir-akhir ini adalah tolak bolehkah dengan WhatsApp. WhatsApp. Ya, masalahnya di situ. Sah atau tidak itu. Jadi dari persyaratan tolak itu ada yang dilakukan oleh suami, itu suami yang berakal, balik, tidak ada paksaan. Yang kedua itu dilihat dari sighotnya, bentuk pelafadznya. Nah, WhatsApp ini termasuk apa? Lewat tulisan kayaknya, WhatsApp kan, tulisan. Apa ada di syariat itu lewat tulisan itu sah? Menurut jumhur ulama, tolak di samping lewat ucapan lisan secara langsung itu otomatis sah. Yang jadi masalah ketika berupa tulisan, ini jumhur ulama sah. Jadi cuma waktu itu periode dulu adalah dengan menulis ke kertas terus dikirimkan ke istri. Kalau itu ada syaratnya, jika surat ini sampai ke kamu berarti kamu saya tolak, itu sah. Tapi jika umpamanya surat ini bunyinya ketika sampai kok belum sampai, ternyata tidak, suratnya itu belum diterima, berarti tidak sah. Tapi kalau di dalam surat itu tulisan itu pokoknya saya tolak, saya cerai kamu, berarti sah. Yang jadi masalah ketika berkembang teknologi, ya, WhatsApp itu bisa untuk menulis dan juga bisa untuk karena itu basic aplikasi pesan. Ya, para ulama sebagian memakai kias, ada teori kias bahwa kalau dulu tulisan itu sah maka pakai surat, sekarang pakai WhatsApp. Itu boleh katanya. Cuma yang jadi masalah ketika harus dipastikan bahwa apa betul WhatsApp itu satu memang dari suaminya, karena bisa jadi sekarang WhatsApp bukan hanya untuk menulis
tapi juga disalahgunakan oleh hacker untuk dan yang lain. Nah, artinya kepastian itulah yang perlu dipastikan bahwa itu memang dari suaminya untuk mentolak. Jadi kalau memang betul itu memang suaminya, SMS dengan sadar mengetik kamu saya ceraikan, itu apakah jatuh talak? Jatuh talak kalau memang itu sudah pasti dari suaminya dan tidak ada paksaan dan itu tadi apa istilahnya ditulis dengan keadaan normal, artinya tidak ada paksaan itu. Oke, berarti tadi secara agama sah ya, Ya. Sekarang secara negara ini gimana? Secara negara menurut kompilasi hukum Islam itu tolak itu baru terjadi, perceraian itu baru terjadi dengan 3. 1 karena kematian, 2 karena perceraian, dan juga yang ketiga karena putusan hakim, putusan pengadilan. Nah, masalahnya kalau menurut kompilasi Islam semua perceraian itu harus dilakukan di pengadilan. Sedangkan WhatsApp ini tidak dilakukan di pengadilan. Maka menurut kompilasi hukum Islam secara otomatis tidak sah WhatsApp itu perceraian dilakukan dengan WhatsApp karena tidak dilakukan di depan pengadilan dan tidak ditentukan oleh pengadilan. Berarti ada 2 sisi ini ya. Ya. Secara agama bisa jatuh talak itu Ya, lewat WhatsApp ya. Tentu. Tapi secara negara belum. Iya. Itu. Tapi ada juga ulama Ibnu Hazm itu tidak sepakat, tidak mensahkan tolak perceraian dengan tulisan. Itu juga ada seperti itu. Cuma yang jadi masalah ini sebenarnya belum ada kesepakatan ulama. Bolehkah mengkiaskan tulisan yang dulu itu pakai surat yang sudah pasti dikenali jelas, oh ini tulisannya, tanda tangannya secara administrasi. Nah, yang jadi masalah WhatsApp, tulisan dalam WhatsApp itu bahasa sekarang legal apa tidak menurut menurut hukum positif, juga menurut etik moral sebagai alat bukti, bahasanya sebagai alat bukti formal untuk melakukan tindakan, mengesahkan tindakan atau membatalkan tindakan. Yang jadi masalah itu yang masih belum sepakat. Ya, ini yang terakhir Ustaz Muhib ya. Mungkin memberi pesan ke para suami yang sudah berumah tangga, pasti ya suami itu. Untuk gimana untuk menghadapi manajemen emosi, gimana jangan sampai terjadi sampai WhatsApp cerai lewat WhatsApp ini. Mungkin berikan pesan-pesan ke teman-teman. Kita sebagai sebuah keluarga dalam Islam dianjurkan untuk selalu menjaga kerukunan dalam rumah tangga, menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Di antaranya adalah dengan bijak menggunakan alat teknologi sebagai alat komunikasi maupun sebagai lainnya, terutama dalam keluarga. Memang sekarang alat digital dalam kurung WhatsApp itu juga membantu yang jauh antara letaknya menjadi dekat suami istri, tapi juga bisa menjadi tidak baik ketika disalahgunakan, tidak bijak menggunakan WhatsApp itu sebagai media untuk melakukan tindakan hukum. Jadi menurut kami hendaknya WhatsApp itu tidak dipakai sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum. Lebih baik dipakai untuk yang mula'abah, di hiburan aja. Jadi menurut saya gitu. Nah, akibatnya nanti fatal. Artinya kalau tidak hati-hati bisa memicu keretakan rumah tangga dan jangan sampai mengakibatkan perceraian. Ya, terima kasih Ustaz Muhib atas kehadirannya di podcast Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya, sama-sama terima kasih. Lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.